أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Makanya kalau suatu saat Al-Quran menyebutkan innal ladzina kafaru, ini berarti kita yang mengaku umat Islam cukup harus berhati-hati. Jangan-jangan kita mengaku Muslim di sisi Allah, ternyata Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menganggap kita masih di dalam konteks yang yaitu termasuk dari bagian kekafiran. Dan jangan sampai kemudian mati kita berada di atas kekufuran yang melanggar syariat Islam. Naudzubillah semua. Kita baru satu aspek meninggalkan sholat saja, belum aspek yang lainnya. Belum aspek siji tok, belum aspek yang lainnya. Kan banyak beberapa aspek-aspek Islam yang sementara kemudian itu menjadi pembatal keislaman. Kan ada 10 poin yang merupakan apabila kaum muslimin melanggarnya dia batal Islamnya. Otomatis kalau dia batal Islamnya, kebanyakan jumhur ulama menghukumi dia jatuh ke dalam kekafiran sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kaum muslimin seakan-akan dininabobokan. Kaum muslimin hari ini kan seakan-akan dininabobokan. Ya, apalagi begitu tanggal 1 Syawal berpuasa, mentang-mentang wis puasa, wis sholat, puasanya gedep 30 dina, wis badan salaman seolah-olah kayak lahir seperti bayi lagi, suci cerene. Ya seakan-akan seperti itu. Padahal yang namanya Idul Fitri kan bukan kembali kepada suci, tapi kembali kepada makan, iftar, kembali kepada buka. Artinya sing mau wingi puasa tanggal 1 Syawal kita kembali lagi berbuka. Mulanya disunnahkan sebelum mangkat sholat Id untuk makan terlebih dahulu, karena yang disebut itu adalah Idul Fitri. Tapi hari ini kaum muslimin dininabobokan oleh penafsiran-penafsiran dari kalangan orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang seakan-akan wis ora tau sholat, asal melu puasa Ramadan, tanggal 1 Syawal engko silaturahman, kok terus kembali dari suci, wis ora sholat mening lah, wis lumayan wingi wis suci. Sehingga memperbaharui ego cerene. Ya, kaum muslimin kan bukan seperti itu ya. Apalagi anak konteksnya memang kalau suatu saat kemudian diterjemahkan, surga kayak seakan-akan murah. Contoh, Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu amali an tadkhulul jannah. Amalan apakah yang menyebabkan manusia bisa masuk ke dalam surga dan jauh dari neraka? Di antaranya Rasulullah menyebutkan wattasil rahimi, menyambung tali silaturahim. Nah, anggapannya kaum muslimin istilah menyambung tali silaturahim tolan mengone sapa bae tali silaturahim surga. Menurut antum seperti itu yang namanya menyambung tali silaturahim? Padahal istilah menyambung tali silaturahim kalau menurut Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi, kalimat silaturahim diambil dari kalimat sila dan rohim. Sila artinya menyambung, rohim artinya adalah tempat berkembangnya janin. Istilah dalam bahasa kita yaitu rohim. Sehingga istilah menyambung tali silaturahim adalah menghubungkan kembali tali persaudaraan kaum kerabat satu rahim yang tadinya terputus. Ki jenengane amalan silaturahim. Contoh, sing jenengane kaum kerabat mengdubur papat, ke samping 4, ke samping 4. Berarti kalau suatu saat antum ngone tanggane, antum ngone kanca SMP, kanca SMA, acara silaturahim untuk sing dimaksud tadi silaturahim adalah menghubungkan kembali yang tadinya hubungannya terputus antara kaum kerabat yang berasal dari satu rahim. Satu rahim di sini maksudnya adalah mengdur papat, mengsamping papat, mengsamping papat. Contoh sampean kambi pamane kesuan, bisa 2 tahun ora takon-takonan. Badan wingi jenengan nyambung mening ngalah. Padahal wingi wis pacok-pacokan. Misalnya itu loh, wis pacok-pacokan, gandeng wis kepengin menyambung tali silaturahim, jenengan tekani. Kalau menurut antum, yang seperti itu susah apa mudah? Susah. Karena boleh jadi mungkin begitu tekan dalan,
numpak mobil dheweke ragu-ragu. Engko mbok ora ditakoni, engko pamanku kesuwen ora kambi aku ya, wong iki dekat-dekat ngene kebendone kaya temenan banget. Dung konek di kompor-komporin nang bojone wis Mas menglaut bae Mas daripada mengana lah teman-teman. Jadi gue coba. Ada yang namanya menyambung tali silaturahim pantas saja. Hal itu menjadi bagian amalan yang mendekatkan surga. Coba bayangkan hari ini kaum muslimin memahami tali silaturahim seakan-akan tolan, dondol ngopi silaturahim. Ini sedang ada tali silaturahim. Karena yang namanya menyambung silaturahim itu maksudnya adalah seperti itu. Itu yang dimaksud seperti itu. Nah, antum kalau tidak percaya silakan lihat cek di kitab-kitab yang membahas masalah silaturahim. Ana silaturahim khusus, ana silaturahim umum. Contohnya kayak naik bulan Syawal kan sebagai media kaum muslimin untuk menyambung tali silaturahim. Aneh janjane nek kambi tanggane pada salaman, kambi tangga-tanggane terus pada jadi pangabura, tapi kambi pamane dewek sing kesuwen tidak. Berarti ke menghilangkan amalan tali silaturahim. Amalan tali silaturahim itu terhadap permasalahan yaitu saudara kaum kerabat yang berasal dari satu rahim yang tadinya hubungannya terputus. Nek hubungannya wis cedak, kini hubungannya wis cedek seperti ini sampean dalam mengenai pamane adine wis biasa dolan ora ana apa-apa. Ini bukan istilah menyambung tali silaturahim. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud seperti itu. Jika seperti itu, maka amalan silaturahim yang memasukkan ke surga, menjauhkan ke dalam neraka, ya memang terasa berat. Apot enggak menurut sampean? Apot. Apa mending sing nekani. Iya. Ya kembali ke sini, di sini. Yukhbiru ta'ala 'anil kufar. Allah Subhanahu wa taala memberi informasi tentang orang-orang kafir sungguhnya mereka adalah bahan neraka. Sehingga ada firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir ayat 52. Surat Ghafir berarti surat Mukmin. Ayatnya 52. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum wala hum la'natu wala hum syu'uddar." Yauma pada hari tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat untuk orang-orang zalim permintaan maaf-maaf mereka. Ini menunjukkan orang yang mati di atas kekafiran, di atas kedoliman yang tinggi, mati di atas itu, pulang kembali kepada Allah, kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah setelah kemudian kematian itu tiba, maka permohonan maaf, permohonan yaitu ampunan kepada Allah tidak diterima. Atau apabila kemudian dia jatuh ke dalam kekafiran, dan dia jatuh kepada kekafiran besar yang mengeluarkan seorang dari Islam, biarkan saja mereka. Tidak perlu mereka kemudian meminta maaf. Karena sungguhnya mereka itu adalah laknat Allah. Dan bagi mereka adalah kelak tempat tinggal yang paling buruk yaitu di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini surat Ghafir ayat 52. Sehingga Allah sampai berfirman demikian. Karena mereka akan mendapatkan seburuk-buruk tempat tinggal yang kelak akan dihuni di dalam neraka. Dan berikutnya, walaisa, maksudnya adalah walaisa ma'utuhu fid dunya minal amwal wal auladi binafingin lahum indallahi ta'ala. Maksudnya adalah tidak pernah akan berguna apa saja yang Allah karuniakan kepada orang-orang kafir di dalam kehidupan dunia, baik itu wujudnya harta benda ataupun anak-anak, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam kekafiran, karena yang namanya kafir adalah merupakan hancurnya semua bentuk kenikmatan sisi kehidupan dunia. Dan ketika kita berbicara masalah nikmat Islam, kadang-kadang kita kan sering tatkala orang mengawali bicara, dia berkata, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Karena kita pahami,
yang dimaksud bersyukur atas nikmat Islam, karena semua nikmat apa saja itu akan bermanfaat baik di dalam kehidupan dunia ataupun akhirat kalau landasannya Islam. Orang menikah, dia bisa bermanfaat kelak di dunia ataupun di akhirat jika landasannya Islam. Orang mendapatkan harta waris dan kemudian harta warisnya itu bermanfaat jika landasannya Islam. Dan bentuk amalan apa saja bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika landasannya Islam. Ketika ada orang terjatuh ke dalam kekafiran, keluar dari Islam, lantas kemudian mendirikan sholat, sholatnya sah apa tidak? Tidak. Sampean kan sering ben zaman cilik kenek nang sekolah SD, kan sering ngomong nah. Syarat sahnya sholat diantaranya adalah muslim, terus berakal. Sikinek seandainya kemudian dheweke terhitung jatuh ke dalam kekafiran, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengambil air wudhu, dia jatuh ke dalam kekafiran yang besar, keluar dari Islam karena dipandang melanggar syariat yang dipandang oleh Allah, dia jatuh ke dalam hukum kekafiran. Dan dia belum bertobat terhadap kekafiran itu yang mengakibatkan dia jatuh ke dalam hukum keluar dari Islam. Lantas, nikmat manakah yang akan dinikmati, yang akan bermanfaat di sisi kehidupan dunia ataupun akhirat jika kemudian Islamnya telah berubah menjadi kekafiran? Bukankah nikmat apa saja yang nanti akan berguna di sisi kehidupan dunia ataupun ke akhirat jika semuanya Islam? Yang ono apa baik bentuknya adalah Islam. Sampean wudhu ya bisa sah, ya nek muslim. Nek ana wong puasa Ramadan, ada puasa Ramadan, bisa puasanya diterima diantaranya apa? Persyaratannya muslim, di samping kemudian dia menahan lapar dahaga mulai dari fajar sampai maghrib, dia juga persyaratannya muslim. Jika ada orang non muslim atau orang yang terjatuh ke dalam kekafiran dan keluar dari Islam, dia menjalankan puasa sahur, wong dia jatuh ke dalam kekafiran sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kadang-kadang dulu ada ulama-ulama yang sering tatkala mengawali pembicaranya, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat Islam itu adalah nikmat yang sangat tinggi, karena bisa menjadikan nikmat-nikmat lainnya akan menghasilkan pahala di sisi kehidupan dunia ataupun sisi kehidupan akhirat. Tapi apabila terputus amalan Islamnya, keluar dari keislaman, apalah guna? Baik harta benda yang ia miliki ataupun anak-anaknya, semuanya tidak akan berguna jika jatuh ke dalam kekafiran. Maksudnya seperti itu. Ya. Sehingga wala bimunjihim min adabihi wa alimin niqabi, dan sungguh tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Yang namanya kekafiran, tidak ada satupun harta benda sebesar apapun, atau anak-anak yang telah jatuh ke dalam kekafiran dan dia jatuh ke dalam kekafiran, atau dia jatuh ke dalam kekafiran, anak-anaknya tidak. Anak-anaknya itu pun tidak mampu menolongnya kelak pada hari kiamat. Anak wong tua jatuh ke dalam kekafiran, dia mati di atas kafir. Sementara anaknya menjadi anak yang soleh. Suatu saat anak soleh tatkala mendoakan orang tuanya yang kafir, maka kemudian sampai apa tidak? Menurut sampean, ada orang tua mati di atas kekafiran, kemudian mati di atas kekafiran itu, tatkala kemudian berpulang kembali kepada Allah, anaknya berdoa kepada orang tuanya yang mati di atas kekafiran, doanya sampai tidak? Tidak, karena yang namanya kafir dan muslim menjadi pembeda, baik di sisi kehidupan dunia ataupun di sisi kehidupan akhirat. Makanya di dalam ayat Al-Quran di sini disebutkan, anak-anaknya pun tidak akan berguna. Kalau seandainya anak 10, anak 12, semuanya menjadi anak-anak yang soleh, tapi ayahnya menjadi orang yang kafir atau jatuh ke dalam kekafiran dan mati di atas itu, maka anak-anaknya sekalipun mengangkat tangan bersamaan dalam waktu yang sama di sepertiga malam, tidak ada gunanya. Tidak pernah akan sampai kepada orang tuanya yang telah jatuh ke dalam kekafiran. Jangankan seperti itu, selevel Nabi saja seperti itu. Contohnya kalau dalam riwayat tatkala Nabi mengunjungi kuburan ibunya, tepatnya adalah di Abwa namanya. Abwa adalah tempat antara kota Mekah dan Madinah.
ada suatu kampung namanya Kampung Abwa. Di sanalah Aminah, yaitu ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal. Lantas suatu saat Nabi mengunjunginya. Begitu Nabi mengunjunginya, melihat kubur ibunya, Nabi itu menangis. Nabi nangis. Tatkala kemudian ditanya oleh sahabatnya, kenapa kemudian ya Rasulullah kemudian kau menangis? Kata Rasulullah, aku meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohonkan ampun untuk ibuku. Aku tidak diizinkan. Tapi tatkala aku meminta izin untuk mengunjungi kuburnya, aku diizinkan. Ya bayangkan saja coba. Rasulullah tatkala mengangkat kedua tangan, ia diterima doanya. Tatkala kemudian dia berdoa, mustajab pula setiap perkataannya. Tatkala kemudian dia berdoa, maka seluruh penduduk langit ataupun penduduk bumi senantiasa mengaminkan doa Nabi. Dia memiliki doa yang mustajab. Tetapi dia dilarang oleh Allah untuk mendoakan ibunya. Bukankah itu merupakan kesedihan yang merupakan kesedihan di atas kesedihan? Jika kita memiliki doa yang mustajab, ternyata tidak bisa digunakan untuk orang yang tercinta. Contohnya kayak Nabi. Mulai Nabi bisa nangis. Apa mending kalau untuk ukuran kita, selevel Nabi saja tidak bisa menyambung antara kemudian Muslim dengan orang yang jatuh ke dalam kekufuran. Sampai seperti itu. Sekalipun ini jarang disinggung di kitab-kitab sejarah untuk menghormati Nabi. Adapun yang paling populer tetapi tidak berasal dari hadis yang sahih, itu penyebutan nama dengan istilah nama Siti. Ibunda Nabi jenengane Siti Aminah. Betul enggak menurut jenengannya Siti Aminah? Nang Islam mana jenengan Siti ya kalau sampean. Nang Islam jenengan Siti ya kan ya semua ya. Kan sebenarnya Siti Aminah kan ya. Siti Aminah, Siti Aisyah enggak ada. Jenengannya ibundanya Aminah. Itu tidak ada penyebutan karena banyak beberapa hal yang hari ini kemudian kita terima. Ternyata itu bukan berasal dari ajaran Islam, tapi sudah kita amalkan bertahun-tahun. Contohnya ya kayak sing tahun-tahunan. Derek sholat, begitu kita sholat, tatkala kemudian assalamualaikum menghadap ke kanan, kita berkata, inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu surga. Begitu menghadap ke kiri, inni a'udzubika minan nar, ya Allah aku mau berlindung kepadamu dari neraka. Kini menurut sampean ulur. Sementara kalau seandainya ada hadisnya tidak ada. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan tatkala kita uluk salam assalamualaikum kemudian ada doanya. Tatkala kemudian ke kiri kemudian ada doanya. Tunjukkan kepada kita atau tunjukkan kepada kami satu hadis yang menyebutkan itu. Tidak ada. Mereka hanya berlogika. Nek temen seakan-akan gambarnya surga, lu saya donga surga. Wong gandeng sholat nganggo bahasa Arab, dongane yang nganggo bahasa Arab. Neng mengkiwe, gandeng kiwe ke menggambarkan elek neraka, ia direct berlindung dari neraka. Yang namanya agama bukan merupakan akal dan pikiran. Apalagi sholat, kita disuruh untuk sholatlah kalian itu seperti bagaimana aku sholat. Sehingga nek nang risalah sholat tidak boleh menambah ataupun mengurangi yang bukan berasal dari bacaan sholat. Raudi. Jadi Raudi menambah ataupun mengurangi yang merupakan bukan bagian dari bacaan sholat. Dan kayak gini kan berarti nambahi. Dan nang dewek dilakoni bertahun-tahun. Kemudian muncul buku pesolatan sing warnanya biru atau hijau bien. Kan ya? Lantas kemudian dibagikan kepada kaum muslimin, gue ngaji nang TPK nganti gue kurikulum di sekolahan-sekolahan. Dikonsumsi oleh kaum muslimin bertahun-tahun. Dan itu dianggap bagian dari ajaran Islam. Padahal itu bagian dari sesuatu yang tidak ada landasan hukumnya. Umat Islam seperti itu. Begitu diajari sing bener, lah wongkat kanannya kayak gue. Wongkat kanannya kayak gue. Kan dia. Iya kan? Nyatanya kalau misalnya kita cek di dalam hadis Nabi, tidak ada satupun yang seperti itu. Karena yang namanya kadang-kadang kaum muslimin sering berinovasi menggunakan logika masing-masing. Contohnya wong Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar kan Allahu Akbar kita seperti ini.
gandeng berlogika, ana hadis Nabi, Rasulullah seakan-akan disuruh untuk mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Hadis ini bersifat umum, tidak spesifik untuk sholat, tapi sifatnya umum. Contoh untuk makan, menggunakan sandal, menggunakan pakaian, ini dipakai. Tapi untuk sholat, ini membutuhkan hadis khusus. Jadi tidak boleh begitu kemudian Allahu Akbar, kita mendahulukan kanan seperti ini, sehingga kayak wong joget. Orang anak. Itu berarti menghukumi yang khusus dengan hadis yang umum. Ya kan kayak gini ya, Allahu Akbar gitu kan. Ya kan diputar gitu ya. Ya ini dilakukan bertahun-tahun kan ya. Mereka menganggap ibadah coba. Ibadah kayak gini. Ya bertahun-tahun, tahun-tahun kan, bertahun-tahun yang dari dilakoni. Ngomongnya ya biar ngelakoni kayak gue. Soalnya oleh diwarain dia ini seperti itu masalahnya. Tanpa pernah melihat yang namanya sumber hukum Islam, Al-Quran, Nabi Sunnah. Dan yang lain-lain dengan pedoman utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita dari dulu tidak memahami secara pasti yang dimaksud petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Asal kue omongannya kiai ini ustadze, kue seakan-akan Al-Quran kambi Sunnah. Sekalipun kue embuh. Kadang-kadang kita sudah beragama bertahun-tahun dengan agama yang cara-cara seperti itu. Ternyata begitu dicek di dalam hadis Nabi, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan itu. Banyak banget kaum muslimin yang seperti itu. Banyak enggak? Ya kan ya. Ini satu aspek. Belum lagi aspek-aspek yang lainnya coba. Belum lagi aspek-aspek yang lainnya. Na'udzubillah. Dan berikutnya